Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ira Siti Rohmah Maulida. Sekarang rencananya saya akan memasak oblot tempe. Oblot tempe ini kesukaan favorit, my hobby, makanya saya semangat masaknya. Nah, ini bumbunya ada yang dicuper, ada yang diiris. Nah, kita coba cuper baru ini ya, bagus atau tidak untuk membuat bumbu sedikit lebih halus, tapi tidak sehalus blender. Kita tunggu penampakannya. Harganya tidak mahal, ini cukup murah dan terjangkau bagi bunda-bunda semua yang ingin memilikinya. Paskan dulu, ini harus pas tutupnya, karena kalau tidak pas cuper ini tidak bisa memutar, tidak bisa jalan. Harus pas terlebih dahulu ya. Oke, langkah selanjutnya kita panaskan minyak untuk menggoreng tempe. Karena oblot tempe ini, tempenya harus digoreng terlebih dahulu. Kalau nggak digoreng nanti akan jadi bengek, sehingga teksturnya tidak lembut, malah jadi kurang indah untuk dipandang. Ya, kita tunggu panas kurang lebih 1 menit atau kurang setengah menit. Kita goreng
Nah, tempenya sudah matang dan warnanya cantik sekali. Ini pas untuk dibikin oblot tempe. Ya, untuk selanjutnya kita tumis bumbu yang tadi sudah dicuper dan diiris-iris tipis. Usahakan untuk apinya kecil saja ya bunda-bunda, karena kalau agak besar sedikit nanti bumbunya gosong. Sambil dioseng-oseng, nah kita kecilkan apinya, oseng-oseng, oseng-oseng, kemudian masukkan bumbu yang diiris. Tapi cabenya jangan dulu ya, terakhir biarkan matang dulu bawang-bawangnya, biar tidak bau kemasakannya tapi malah jadi wangi. Selanjutnya adalah cabai merah. Kalau sudah tercium wangi bawangnya, maka selanjutnya masukkan cabai merah itu. Nah, kemudian tempe yang tadi digoreng disatukan, dioseng, oseng, dan tambahkan bumbu-bumbu penyedap lainnya. Diantaranya adalah penyedap rasa, kecap, garam, sasa, dan merica sedikit. Nah, untuk kecap itu sesuai selera ya, dan bebas bisa menggunakan kecap apapun. Kebetulan di rumah cuma ada kecap itu gitu ya. Nah, jadi saya gunakan yang ada saja untuk kecapnya. Ini di orak-arik, 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 wis jatuh satu. Tunggu sampai meresap. Biar lebih meresap, kita gunakan air matang ya, supaya lebih meresap bumbu kecap. Nah, saya juga pakai totole ya. Kenapa pakai totole? Karena kaldu jamur ini favorit saya. Jadi apapun masakannya pasti menggunakan totole gitu ya. Tapi masak yang asin-asin, kalau masak yang manis-manis saya tidak menggunakan totole. Gitu, oke. Kita osek, diamkan supaya menyerap airnya dengan bumbunya. Kenapa ditambahkan air? Karena supaya bumbunya menyerap ke tempe itu ya. Setelah menggunakan totole, saya menambahkan garam secukupnya atau sesuai selera bunda-bunda semua ya. Setelah itu saya tambahkan pecin. Nah, secukupnya. Kemudian diaduk-aduk supaya rata ya, supaya tidak matang sebagian. Jadi kita harus sering-sering mengaduk-aduk gitu ya. Dan tambahkan kecap kembali. Jadi kecapnya jangan langsung banyak dulu bunda-bunda, harus sedikit-sedikit dulu ya, karena supaya tahu kemanisan atau kecoklatan atau belum. Jadi sedikit-sedikit aja dulu, biar bisa mengoreksi rasa. Oke, jangan lupa yang di pinggir-pinggirnya itu harus diaduk-aduk supaya tidak membuat pasakan gosong ya teman-teman, bunda-bunda. Kalau masih dirasa kurang untuk kecapnya, bunda-bunda sekalian bisa menambahkan lagi kecapnya ya, sesuai dengan selera. Karena ada yang suka manis, ada yang sedang, dan ada yang sedikit atau kurang suka manis. Itu sesuaikan dengan selera bunda-bunda semua.
Nah, jangan lupa diicip-icip dulu rasanya untuk bisa merevisi rasa sudah siap makan atau masih kurang, atau ada apa yang masih harus ditambahkan bumbunya ya. Nah, berhubung suami saya sukanya pedas, maka di sini pasakan oblok tempe ini saya tidak hanya menggunakan cabai keriting saja, tapi saya pun menambahkan dengan cabai cengek atau disebut dengan cengek domba. Saya memilih menggunakan gunting karena supaya mudah, tapi gunting ini aman ya, karena gunting ini khusus untuk memasak. Ya, terus diorak-arik supaya merata tingkat kematangannya dan tunggu sampai airnya surut. Untuk memasak oblok tempe ini tidak memakan waktu lama loh, setengah jam bahkan kurang pun bisa beres, bahkan 20 menit kurang pun bisa sudah jadi. Jangan lupa koreksi rasa, cobain lagi, kalau sudah pas ya kita tunggu. Bentar lagi sudah beres nih. Nah, airnya sudah menyerap, lalu kita tuangkan ke mangkok untuk disajikan di meja makan. Wangi. Silahkan teman-teman, bunda-bunda sekalian bisa mencoba menggunakan resep yang simple ini. Yummy, sudah matang. Penampakannya sungguh cantik. Kecapnya pas dan pedasnya juga pas. Selamat mencoba.